yang menjelaskan tentang aset gitu ya. Nah, di antaranya ada properti. Mungkin itu sering kita dengar, properti itu kayak kemarin Ladies itu kan punya usaha properti ya, Ladies ya di Aceh ya. Nah, biasanya properti perumahan gitu, gedung gitu, itu masuknya ke properti gitu kan. Nah, lalu kemudian real property, lalu kemudian ada real estate gitu ya. Itu yang dijelaskan sama Wahyuni dalam bukunya Pengantar Manajemen Aset. Apa sih itu properti ya? Menurut beliau Wahyuni ini gitu ya, bahwa properti itu merupakan seluruh kepentingan hak dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Jadi yang dimaksudkan properti itu kepentingan, hak, dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Ada yang bisa nanggap nggak apa? Properti meliputi seluruh kepentingan, hak, manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Contohnya apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kayak contohnya itu kan kayak rumah, gitu kan ya. Sederhana sebetulnya rumah, terus juga tanah, itu kan masuknya ke properti. Karena berdasarkan penjelasannya Wahyuni itu, hak dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan, artinya rumah yang teman-teman sekarang tinggali gitu kan, itu adalah suatu kepemilikan yang dimiliki oleh si pemilik rumahnya gitu. Tanah gitu ya gitu. Misalkan tanah yang di belakang Unpad, kalau pernah teman-teman ke sana, yaitu properti Unpad gitu, karena itu masuk dalam area Unpad dan itu dimiliki oleh Unpad gitu ya, baik itu manfaatnya gitu kan, baik itu haknya itu dimiliki oleh Unpad, artinya tidak ada orang lain yang bisa memanfaatkan tanpa seizin pemilik properti tersebut gitu ya. Misalkan saya tiba-tiba buka warung di rumahnya Juan misalkan gitu ya, kan nggak mungkin kalau tiba-tiba buka warung di rumah orang tanpa diizinkan oleh pemilik rumahnya. Misalkan di rumahnya Juan saya tiba-tiba buka warung, kan nggak mungkin gitu ya, karena itu propertinya milik Juan gitu kan. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan properti gitu ya. Nah, ada terus kemudian yang kedua, real property. Apa sih real property itu menurut Wahyuni? Itu hak perorangan atau badan hukum. Nah, badan hukum di sini yang harus perlu teman-teman ketahui itu biasanya berbentuk CV, PT gitu ya. Nah, itu coba cari tahu apa sih CV, PT itu apa gitu ya. Biar biar paham apa perbedaan CV dan PT. Jadi nanti kalau ngelamar kerja tuh, oh PT itu ternyata bergeraknya jangkauannya seluas ini gitu kan, kayak gitu. Jadi itu ada klasifikasinya. Nah, lalu
Nah, sorry belum selesai. Real property itu adalah hak perorangan atau badan hukum untuk memiliki dalam arti menguasai tanah dengan suatu hak atas tanah berikut pengembangan yang melekat padanya. Nah, ini memang belum kebayang pasti kalau sama teman-teman. Contohnya gini, saya kantornya Husni misalkan gitu ya, meskipun anggaplah BUMN atau perusahaan swasta gitu ya. Nah, dia apa namanya untuk punya kantor di situ berarti kan harus sewa ya atau beli gitu kan. Lalu kemudian ketika sudah ada apa namanya sewa maupun beli properti itu artinya ada namanya apa namanya penguasaan terhadap properti tersebut. Jadi kan kalau dijelaskan di sininya hak perorangan atau badan hukum untuk memiliki dalam arti menguasai tanah dengan suatu hak atas tanah berikut pengembangan yang melekat padanya. Ya contohnya itu tadi kantor Husni beli tanah di situ, lalu kemudian dibangun, lalu kemudian direnov, lalu kemudian dikembangin jadi apa terserah, selama memang itu sudah mendapatkan izin dari si apa ya pemerintah yang bisa memberikan izin untuk membangun di situ gitu. Kayak contohnya apa? Dinas perizinan terpadu gitu ya. Nah, itu biasanya ngurusin izin mendirikan bangunan gitu ya. Terus kalau lebih luasnya lagi, kalau pernah dengar namanya PTPN. PTPN itu BUMN yang mengurusi biasanya kalian minum teh itu, nah itu hasil produk dari PTPN ya. Kalau pernah ke Lembang, ke Pangalengan gitu ya, nah di situ banyak kebun teh, nah itu dikelola sama PTPN gitu ya. Contoh kecilnya gitu. Nah, untuk si PTPN ini bisa punya kebun teh seperti itu, maka dia harus nyewa tanahnya ke negara gitu ya. Nah, itu namanya ada hak guna usaha. Jadi dia telah menyewa sebidang tanah yang ada di Lembang dengan luas 1.000 hektar gitu ya. Nah, terus kemudian dia memiliki hak untuk memanfaatkan atau mengembangkan tanah yang sudah disewa gitu. Mau ditanemin teh, mau ditanemin kayu jati, mau ditanamin kopi, terserah dia, bener kan? Karena dia sudah nyewa tanah tersebut gitu. Begitupun yang tadi kantor Husni karena udah beli tanah di situ, mau dijadiin kantor 5 lantai, 10 lantai, terserah kantor Husni gitu kan, Billy gitu ya. Selama punya duitnya nggak masalah dan selama dia punya izin untuk mengembangkan gitu, untuk menguasai hak atas tanah tersebut ya silahkan gitu. Nah itu disebut dengan real property. Paham sampai sini? Kayak misalkan contoh nih, rumah Juan ya, rumah Juan itu nggak ujuk-ujuk dibangun sama orang tuanya Juan, pasti ada prosesnya dulu gitu kan. Nah, ketika itu ada proses, maka misalkan dibeli gitu ya, dibeli, maka muncul hak perorangan atau hak badan usaha gitu ya. Hak perorangan ini yaitu orang tuanya Juan bisa bangun rumahnya gitu kan ya Juan ya gitu. Nah, itu karena haknya orang tuanya Juan karena sudah membeli gitu.
Nah, begitupun perusahaan yang misalkan kenapa Unpad ngebangun di Jatinangor ya, karena memang tanah yang ada di situ sudah dimiliki oleh Unpad gitu ya, untuk kemudian dikembangkan gitu, mau jadi kampus mau jadi bangunan berapa macam, mau jadi arboretum, terserah lah gitu ya, karena dia sudah memiliki haknya sebagai untuk menguasai tanah dan mengembangkan tanah tersebut. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ini apa namanya, penjelasan dulu apa itu aset gitu ya, biar teman-teman nanti pas ini tuh bisa kebayang gitu. Aset itu apa sih gitu ya? Apa sih yang dikatakan aset itu? Nanti saya kasih bukunya, nanti tapi ya, biar teman-teman baca. Nah, yang terakhir ada real estate. Nah, kebayangnya kan kalau real estate itu wah mewah gitu ya. Nah, cuman dia ada definisinya gitu. Kalau di bukunya ini dirumuskan sebagai tanah secara fisik dan benda yang dibangun oleh manusia dan menjadi satu kesatuan dengan tanahnya. Real estate adalah benda fisik berwujud yang dapat dilihat dan disentuh bersama-sama dengan segala sesuatu yang didirikan pada tanah bersangkutan di atas atau di bawah tanah tersebut. Ini kedengar kan lancar suara saya yang masuk? Lancar, Pak. Hah? Lancar, Pak. Tadi sampai mana, kedengaran nggak suara saya? Terdengar, Pak, sekarang. Hah? Dengar, Pak. Terdengar, Pak, sekarang lagi di real estate. Kenapa? Akhir sedang membahas real estate. Nah, ya. Saya ulangi ya.
Jadi si real estate itu kan kalau bayangan umum saya dulu sebelum tahu gitu ya, oh sesuatu yang mewah gitu ya, wah gitu. Nah, ternyata kalau dari buku ini menjelaskan bahwa real estate itu dirumuskan sebagai apa ya, secara fisik dan benda yang dibangun oleh manusia dan menjadi satu kesatuan dengan tanahnya. Contohnya yang tadi saya sering sebut rumah juan gitu ya, maksudnya atau rumah siapapun lah gitu. Nah itu merupakan yang dimaksud dengan real estate. Halo, halo. Masuk, Pak. Bentar. Nah, lalu ini udah paham? Paham, Pak. Udah bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak. Selanjutnya kita bahas manajemen aset. Sorry, kesimpulannya aset itu berarti disimpulkan gitu ya, merupakan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi gitu ya, nilai komersial gitu, karena dia bisa dikomersilkan, sewa dan segala macam. Lalu bisa juga kita katakan memiliki nilai tukar gitu, yang dimiliki oleh perusahaan maupun individu gitu ya. Ya. Si asetnya apa gitu ya? Aset itu adalah barang atau suatu barang intinya gitu ya, apapun gitu ya, barang yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersil, nilai tukar gitu ya, yang dimiliki oleh siapapun gitu.
oleh individu, oleh perusahaan gitu ya. Nah, sampai sini paham ya yang asetnya aja ya, pengertian asetnya ya. Aman ya. Nah, lalu kemudian kita lanjut ke pengertian daripada manajemen aset gitu ya. Apa sih itu manajemen aset? Jadi kalau kalau di sini manajemen itu kan suatu proses kegiatan merencanakan, mengorganisasikan gitu kan. Lalu kemudian aset itu barang yang bernilai ekonomi. Lalu manajemen aset itu apa? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab? Halo, halo. Ya. Ya, Pak Bil. Iya Pak, mungkin boleh coba menjawab. Jadi kan kalau manajemen sendiri kan lebih ke arah pengorganisasian atau cara memanage suatu pekerjaan mungkin ya Pak. Lalu kalau mungkin manajemen aset setelah digabungkan dengan pengertian aset tadi, jadinya cara kita mengelola aset-aset yang kita punya, baik itu properti, real property maupun real estate Pak. Mungkin seperti itu. Oke. Ada lagi yang lain? Ini saya lagi lihat ini ya, speakernya dari sini. Speaker sama mic-nya dari sini. Ada lagi yang lain? Ya, apa yang dijelaskan sama Lili itu udah berarti ya kurang lebih paham lah gitu apa yang lalu kemudian kalau secara pengertiannya ya menurut George R. Terry gitu ya, seperti yang di George Terry itu menjelaskan yang tadi ya manajemen gitu. Nah lalu kemudian kalau manajemen aset itu mencangkup itu tadi perencanaan gitu ya, proses perencanaan, perancangan, pengorganisasian gitu, yang di dalamnya terdapat asetnya gitu ya. Nah itu sederhananya berpikirnya seperti itu. Namun menurut Siregar ya, aset itu yaitu optimizing the utilization of asset in terms of service benefit and financial return. Jadi manajemen aset itu adalah mengoptimalkan pemanfaatan aset, manfaat dan layanan pengembalian untuk dilakukan pemanfaatan layanannya, untuk dilakukan
financial return gitu ya, maksudnya untuk dapat uang gitu ya. Jadi ketika kamu beli properti lalu kemudian kamu sewakan, maka duit kamu balikan. Kebayang nggak? Misalkan Anggun beli motor, terus motornya disewain ke tukang ojek gitu kan, itu ya berarti duitnya ada uang sewanya kan, berarti gitu kan ya. Nah itu financial return gitu ya. Jadi si uangnya balik lagi gitu, artinya aset itu hidup gitu, dia nggak jadi barang mati gitu, nggak jadi sesuatu yang menghasilkan gitu. Makanya berarti ada yang beli tanah dibiarin aja gitu ya. Nah itu tuh ya jadinya sayang duitnya gitu ya, cuman jadi tanah, paling kalau mau dijual baru naik gitu ya harga. Tapi kalau mau duitnya balik lagi, ya kamu harus sewain berarti gitu kan si tanah itu. Nah, jadi kalau menurut si Regar ada 3 berdasarkan definisi yang tadi saya jelasin ya, optimizing the utilization of assets in terms of service, benefit, and financial return. Nah, jadi pengelolaan aset itu membutuhkan 3 hal. Yang pertama, meminimalkan biaya kepemilikan, lalu kemudian memaksimalkan ketersediaan aset, dan yang ketiga, memaksimalkan penggunaan aset. Ini sih mungkin kalau sering ada yang punya bisnis gitu pasti bakal langsung nanggep, oh iya, maksudnya kamu punya uang yang enggak terlalu banyak gitu ya untuk memiliki sebuah aset gitu. Contohnya gini, contoh ya. Kamu mungkin belum bisa sekarang beli rumah, gitu. Tapi kamu punya laptop untuk kerja dan menghasilkan rumah gitu ya. Gitu. Nah, berpikirnya seperti itu. Kamu punya misalkan gini, kamu nggak punya motor, gitu. Otomatis kamu nggak bisa kerja. Contoh punten ya, misalkan jadi Gojek gitu kan. Padahal itu menghasilkan kan Gojek ya, gitu kan. Nah, yang kamu punya itu cuma laptop saat ini tuh gitu. Terus bagaimana laptop itu kamu maksimalkan, itu tadi ya, memaksimalkan ketersediaan aset. Aset kamu tuh cuma ada laptop gitu. Atau bahkan cuma handphone gitu ya. Yang kalau kita melihat ke sini, ada handphone, ada kamera, ada laptop gitu ya. Terus kamu bisa jadi YouTuber. Nah, sebentar ibu saya telepon. Banyak ya, kisah-kisah inspiratif gitu ya. Orang YouTuber cuman punya handphone, berawal dari handphone gitu, konten mukbang misalkan contoh Tan Boy pun kalau pada tahu gitu ya. Dia kan berawal dari handphone, punya kekuatan untuk makan banyak gitu kan, tapi dia memaksimalkan ketersediaan aset ya. Dia cuman punya handphone, mungkin juga tempat seadanya, punya kosan yang sudah dia sewa, yang kemudian dijadikan beberapa part tempat yang ada di kosannya untuk dijadikan studio mukbangnya gitu. Nah, terus kemudian ya akhirnya dia jadi bisa memaksimalkan ketersediaan aset sehingga dia bisa memaksimalkan penggunaan aset itu gitu. Dan hasilnya juga itu ya
financial return-nya di luar aset yang dia miliki saat itu gitu ya, punya rumah sekarang, punya dan segala macam lah gitu ya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Maka pola berpikirnya teman-teman ketika sudah mendapatkan mata kuliah ini, tentunya teman-teman harusnya paham gitu ya, bahwa untuk mendapatkan apapun, untuk memiliki apapun itu tidak perlu kita harus punya sesuatu yang besar dulu gitu ya. Artinya dari dari low dulu gitu, dari bawah dulu gitu ya, step by step gitu kita maksimalkan semuanya aset yang kita miliki gitu. Bahkan kan tadi diri kita juga aset gitu ya. Kalau tadi kita merujuk kepada ini ya, tinggal kita bisa kalau mungkin ini kan nggak ada juga les untuk jadi YouTuber, nggak ada gitu ya, pendidikannya juga nggak ada gitu. Modal cuman ngomong doang, berani, bahkan nggak berani ngomong pun masih bisa jadi YouTuber gitu loh, gitu. Lewat konten misalkan gitu ya. Nah itu maksud saya tuh, jadi apapun yang aset yang kalian miliki hari ini kita kelola, kita kembangkan, kita maksimalkan, maka itu akan menjadi sebuah financial return gitu ya, menjadi benefit gitu buat teman-teman, baik materi maupun non materi. Nah selanjutnya ini belum juga. Nah jadi manajemen aset itu kurang lebih seperti itu ya. Udah kebayang kan ya, saya ini tuh banyak definisi yang lain sebetulnya yang ya kurang lebih sama lah definisinya seperti itu. Nanti tokohnya siapa kamu silahkan cari sendiri gitu, karena yang tugas saya di sini supaya teman-teman paham, menjelaskan secara sederhana, menjelaskan secara bisa dipahami lah gitu ya sama teman-teman secara sederhana gitu ya pemikiran. Nggak perlu saya sebutin bahasa yang keren-keren gitu. Yang penting teman-teman paham lah gitu apa yang dimaksud dengan manajemen aset gitu. Nah, terdapat kategori, karakteristik dan macam serta tujuan daripada manajemen aset. Nah, kalau sudah berpikirnya ke sektor perusahaan, ke sektor publik gitu ya, itu sudah pemikirannya yang dipikirkan dari sebuah aset itu adalah apa aja sih ya gitu ya, karakteristik dari aset itu gitu ya. Nah menurut Sutrisno dalam bukunya gitu dibagi 3 gitu ya, si aset itu 3 jenis gitu ya, tingkat kebutuhannya, kepemilikannya, serta penggunaannya. Nah lalu kemudian berdasarkan karakteristiknya itu aset dikelompokkan menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, di sini kan dijelaskan karakteristiknya itu adalah tingkat kebutuhan, tingkat penggunaan, dan tingkat kepemilikan. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Sutrisno gitu ya. Ada basic, important, supporting, dan optional gitu. Nah, berdasarkan penggunaan aset ada yang bisa disebut dengan private, semi private, atau semi publik dan publik gitu kan. Kepemilikan aset dibagi menjadi own, partnership, dan publik gitu ya. Aset sebagai fungsi kebutuhan dasar yang ini berdasarkan tingkat kebutuhan.
kebutuhan dasar itu dipenuhi agar dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan gitu ya. Nah, kenapa begitu penting gitu ya, aset itu keberadaannya dapat digunakan untuk memperlancar dalam pencapaian tujuan dengan hasil yang lebih optimal, serta keberadaannya sangat penting pada waktu tertentu gitu. Nah, contohnya apa sih? Kayak misalkan contohnya orang tua kalian memberikan apa ya, laptop gitu atau handphone, gunanya apa? Untuk memperlancar komunikasi ya, untuk memperlancar komunikasi teman-teman. Nah, makanya itu masuknya ke tingkat kebutuhan gitu ya. Jadi si tingkat kebutuhan itu ada basic, important, supporting, dan optional. Jadi dari karakteristik aset ini, yang tingkat kebutuhan ini ada 4, ada basic, ada important, ada supporting, dan ada optional. Basic itu yang tadi yang kebutuhan dasar ya. Nah, suatu aset harus dipenuhi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebutuhan dasar kita apa sih? Makan, ya. Kebutuhan dasar kita gitu. Maka kebutuhan aset untuk mencapai tujuan tersebut, maka misalkan harus ada kompor, harus ada magic jar gitu ya, magicom gitu, ada dispenser gitu, karena untuk kebutuhan dasar kita makan dan minum. Nah, tapi kalau itu yang basic. Terus yang important apa? Itu aset yang keberadaannya dapat digunakan untuk memperlancar dalam pencapaian tujuan, yaitu salah satunya tadi kalian diberikan laptop, handphone untuk memperlancar tujuannya kalian bisa cepat lulus jadi seorang lulusan D4 ya. Maka di orang tua kalian atau kalian sendiri sadar bahwa handphone dan laptop itu perlu gitu ya. Nah, itu maksudnya ke important. Lalu ada dalam tingkat kebutuhan ini yang ketiga ada supporting. Apa supporting itu? Yaitu aset yang mendukung atau membuat lebih nyaman dalam mencapai suatu tujuan. Misalkan contoh, misalkan gini, ke kampus saya lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi dibanding Gojek atau angkot atau bis gitu ya. Karena di situ saya harus misalkan contoh kenapa saya butuh motor, karena saya mobilitasnya tinggi, misalkan setelah pulang dari kampus saya harus ngantar ibu dan segala macam gitu ya. Maka diperlukan supporting, mendukung. Maka adalah motor tersebut gitu, untuk mendukung tujuan kalian. Nah, itu perspektif di yang sekarang kalian rasakan. Nah, kalau di pekerjaan atau di sektor publik atau di perusahaan, maka misalkan gini, bagi yang nggak punya motor maka dikasih inventaris, misalkan motor gitu ya. Si perusahaan tuh ngasih inventaris ke Husni gitu ya. Karena itu untuk mendukung membuat lebih nyaman dalam mencapai tujuan gitu ya. Nah, kalau yang udah punya motor gimana gitu? Tetap dapat support apa enggak gitu? Masuknya kemana? Masuknya ke yang si perusahaan ngasih operasional untuk bensin misalkan. Itu kan sifatnya supporting, mendukung gitu. Karena kalau nggak dikasih ya gajinya aja cuma 3 juta gitu kan, dipakai bensin sehari 50.000 ya habis, mau makan apa dia nanti gitu kan. Makanya perusahaan melihat dua hal, Husni atau Billy gitu ya, sebagai aset, dan kemudian si motor yang dikasih ya itu adalah sebagai aset juga. Maka bagaimana caranya
aset-aset tersebut itu jalan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut gitu. Paham maksudnya? Gitu. Itu yang dimaksud dari basic, important, sama supporting. Dan yang terakhir ada opsional, yaitu aset yang bersifat pilihan. Jika aset tersebut tidak ada pun tidak akan menghambat dalam mencapai tujuan. Contohnya apa? Ada yang bisa membayangkan contohnya apa? Jadi opsional ada nggak ada pun ya nggak jadi masalah. Gitu. Ada yang bisa jawab? Ada nggak adanya aset itu tuh nggak akan meruntuhkan perusahaannya gitu. Firman Prayoga. Ada yang bisa jawab? Di saya patah-patah apa punten? Apa yang patah-patah? Firman? Halo? Billy, Siti, terdengar jelas nggak suara saya? Halo? Billy, Siti, Mutiara, Anggun, Kadek, Aulia, Zalfa, Jelas. terdengar jelas suara saya? Jelas Nggak Bapak. patah-patah kan? Pak. Jadi yang patah-patah Firman apa saya? Gio, jelas nggak Gio? Suara saya Gio. Jelas, Pak. Oke. Jadi opsional itu apa? Kira-kira menurut kalian? Ada yang bisa jelasin? Jadi opsional itu aset yang bersifat pilihan. Jadi adanya nggak ada atau nggak adanya aset itu nggak jadi masalah, gitu loh. Itu PR ya. Biar ada intermezzo nanti minggu depan saya tanya harus sudah ada jawaban. Apa aset opsional yang dia apa ya? Ada atau nggak ada, nggak masalah itu. Lalu selanjutnya berdasarkan pengguna ya, penggunaan ada 3 di sini. Ada private, semi private atau semi public, dan yang terakhir ada public. Kalau aset private itu merupakan aset yang penggunaannya terbatas hanya oleh pemiliknya saja. Misalkan gini, Anggun punya handphone kan ya? Iya Bapak. Nah, handphonenya ini punya sendiri atau punya punten misalkan bareng-bareng gitu sama orang tua ya, sama Anggun ya? Punya sendiri Bapak. Sendiri. Nah, artinya itu bisa dikatakan sebagai aset private ya. Gitu. Lalu kemudian apa itu aset semi public atau semi private? Penggunaannya dimiliki oleh kelompok organisasi
yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menggunakan aset tersebut. Kayak contohnya tadi ya, saya punya, saya pengen punya usaha kafe kopi, kedai kopi gitu ya. Nah, tapi saya nggak punya aset properti untuk saya bangun jadi sebuah kedai kopi. Maka saya sewa. Gitu. Nah, maka di sini bisa disebut nggak sebagai aset semi public atau semi private? Kan tadi penjelasan aset semi public atau semi private itu penggunaannya dimiliki oleh kelompok organisasi yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menggunakan aset tersebut. Jadi saya pengen punya. Jadi kalau saya buka kedai kopi dengan menyewa tempat orang lain, maka itu bisa dikatakan tempat orang lain itu sebagai aset halo. Ya, jadi si aset itu masuk ke aset semi public atau semi private. Ya. Nah, bahkan ada lagi yang misalkan contohnya buat yang cowok nih, misalkan siapa ya, siapa yang suka main futsal? Michael, kamu suka main futsal nggak, Michael? Suka Pak, suka. Nah, kamu pernah sama teman-teman kamu pernah nyewa lapang futsal nggak, Michael? Untuk main Pernah, futsal. Pak. Nah, Pernah Pak. berarti itu masuknya ke aset semi Publik Pak atau semi privat. Nah, karena dia bukan aset yang kamu miliki atau aset yang kamu dan kelompok kamu miliki, tapi itu aset orang lain yang kemudian disewakan, lantas kemudian itu bisa dikatakan sebagai semi private atau semi public karena ada telah memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menggunakan aset tersebut. Asetnya apa? Ya lapang futsal kan. Gitu. Lalu yang terakhir ada aset publik yang hanya digunakan oleh masyarakat umum. Apa contohnya? Jalan raya, Pak. Ya. Apa? Jalan raya. Oke. Betul, jalan raya. Karena siapapun boleh melintas di situ, menggunakan itu. Mau itu orang kaya, maksudnya mau itu pejabat, mau itu bukan pejabat, gitu ya. Ya jalan raya ya tetap jalan raya, jalan umum, gitu ya. Kalau jalan tol itu jalan apa? Masuknya kemana? Coba. PR ya, minggu depan ada 2 nih. Pertama tadi apa? Aset yang opsional. Opsional, dan yang kedua jalan tol ya. Minggu depan jelasin 2 hal.
Lalu yang terakhir ada karakteristik berdasarkan kepemilikan. Nah, ada 3 juga di sini. Ada own, partnership, sama public. Own ya, O-W-N. Ya. Own. Jadi aset berdasarkan own itu bersifat individu, ya. Yang kurang lebih sama juga mirip kayak yang tadi. Ya. Lalu kemudian ada yang bersifat partnership yang dimiliki oleh individu dan pemerintah. Contohnya apa? Nah, contohnya kalau kalian sering update apa yang misalkan, tapi nggak tahu saya kalian kalau YouTube suka nontonnya apa ya? Kayak misalkan ini, Sandiaga Uno, Yusuf Hamka, tahu ada yang tahu Yusuf Hamka? Nah, dia pengusaha jalan tol. Nah, itu kira-kira menurut kalian masuk nggak ke partnership ya? Karena di sini dijelaskan bahwa kepemilikan partnership adalah yang dimiliki oleh individu dan pemerintah. Gitu. Nah, pokoknya pelajarilah itu jalan tol itu apa sih gitu ya. Jadi biar teman-teman paham gitu. Lalu kemudian yang terakhir ada publik ya. Aset berdasarkan kepemilikan itu yang terakhir ada publik. Yaitu aset yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum. Bedanya ya. Jadi yang jangan salah pemahaman ya. Sama aja sih. Ini ada pertama ada tingkat kebutuhan, ada penggunaan, ada kepemilikan. Beda. Kalau penggunaan, makanya tadi saya dan tadi juga sudah tepat yang dibilang sama Anggun bahwa penggunaan dalam bentuk publik itu adalah jalan ya, jalan raya itu ya. Karena penggunaan itu ya jalan itu digunakan untuk apa namanya? Tempat kita ya mau berangkat kemanapun ya pasti lewat jalan tersebut gitu ya, jalan